Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummalail A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, terutama di malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini menjadi amal soleh yang diridhoi dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita panjatkan pula untuk keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang reformis agung yang sukses besar, membawa umatnya menuju zaman yang terang benderang, minad dzulumat illa nur. Jamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati Allah, sepertinya saya pernah sholat di sini tahun 1986. Udah lahir belum? Udah lahir. Sholat duhur. Saya dulu ada teman di sebelah sana. Tidak tahu asli sini apa kos. Namanya Suratman. Saniki teng Kulon Progo. Dulu pernah ditempatkan di Kalimantan, kemudian dipindahkan ke Timur Timur. Ya, salah satu dari teman saya yang terkena kasus fretilin, tapi Suratman selamat bisa pulang ke Indonesia. Tadinya sempat ikut pemilu, suruh milih Indonesia atau Timur Timur, milihnya Indonesia. Saya juga terdaftar Bapak Ibu, tapi saya tidak mengambil jalur itu. Saya mengambil jalur PKS, program kelanjutan studi. Saya pikir Timur Timur kapan-kapan sajalah. Saya tak melanjutkan studi dulu. Tapi ternyata setelah studi selesai malah tidak jadi ke Timur Timur. Ya enggak apa-apa. Itu seingat saya begitu. Jadi reuni sebentar. Sepertinya saya juga 2 kali ngisi ceramah di sebelah timur sini. Ini Gapura nggih. Ngidul sithik madhep ngulon. Rumahnya siapa ya? Dulu ada pelangnya KUB. Kube. Kelompok Kube ya. Kube. Tapi pengajian ibu-ibu nggak ada bapaknya. Sore hari setelah asar. Kalau yang sering hadir siapa tahu kalingan. Tapi tidak semudah dulu wajah saya. Sekarang sudah tidak muda lagi. Sebentar lagi pensiun formalnya. Tapi tugas-tugas dakwah insya Allah tidak akan lelah. Insya Allah tidak akan pensiun.
Bapak-bapak juga tidak boleh pensiun. Kantoran boleh pensiun, imam tidak boleh pensiun. Jadi jabatan yang tidak pernah pensiun adalah imam masjid, ustadz, kiai, khotib, bahkan takmir masjid nggak akan pernah pensiun karena nggak ada yang mau menggantikan. Bapak Ibu, malam ini saya diminta oleh sahabat saya Ustadz Ainun untuk menyampaikan materi yang sangat sulit dan tidak pernah saya sampaikan, yaitu tentang kiamat. Saya biasanya menyampaikan tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir hingga wafat. Bahkan qasasul anbiya, 25 nabi, bahkan nabi-nabi yang tidak tercatat di daftar 25 nabi. Ada Nabi Sam'un, Nabi Khidir, Nabi Jirjis, Nabi Hakayar, dan masih banyak nabi-nabi lain selain 25 nabi. Karena jumlah nabi ternyata ada 240.000 dan masing-masing punya kisah. Malam ini saya mendapatkan tugas titipan pesanan mencoba menyampaikan materi yang sangat sulit yang tidak pernah kita alami. Kalau ceramah tentang sunat saya sudah pernah mengalami, bisa ceramah, bahkan saya trauma, jadi nggak mau ngulangi lagi saya sunat itu. Pernikahan pernah, jadi bisa ceramah tentang pernikahan. Dan masih banyak lagi. Kiamat belum pernah terjadi, tetapi justru disinilah Bapak Ibu dibutuhkan keimanan yang tinggi, karena tanpa keimanan tidak mungkin percaya. Sampai hari ini masih banyak orang-orang munafik yang tidak percaya akan adanya kiamat. Orang kafir, orang musyrik, orang murtad nggak percaya. Jadi hanya orang beriman saja yang meyakini akan adanya hari kiamat. Jadi kalau orang Islam tidak yakin dengan adanya kiamat, keimanannya belum sempurna. Karena iman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang kelima setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, baru iman kepada kiamat, dan dilanjutkan dengan iman kepada takdir, baik takdir baik maupun takdir yang buruk. Jadi yang kelima, dan ini masing-masing berhubungan. Maka nanti ketika bicara kiamat juga menyinggung tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang nabi, juga tentang takdirullah atau qadarullah. Tapi mangke nggih, sabar nggih. Ini baru pengantar dulu. Karena pembicaraan tentang kiamat ayatnya tersebar minimal di 13 surat yang membahasnya. Hadisnya sekitar 400 hadis yang membahas tentang kiamat. Dan Nabi serius Bu, tidak main-main dengan hari kiamat. Khutbah-khutbah Nabi tentang kiamat, khutbahnya panjang-panjang. Beda dengan khutbah Jumat 10 menit, 20 menit. Khutbah Nabi tentang kiamat itu harian, berhari-hari Pak. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Hudzaifah bin Yaman mengkisahkan Nabi pernah khutbah tentang kiamat seharian. Misalnya begitu subuh selesai Nabi khutbah terus sampai duhur. Setelah sholat duhur Nabi melanjutkan khutbahnya sampai asar. Asar selesai sholat, Nabi melanjutkan khutbah lagi sampai maghrib. Itu sering Pak. Dan materinya membicarakan riwayat masa lalu dan masa depan, termasuk kiamat dan akhir zaman. Itu Nabi yang khutbah di luar khutbah Jumat. Jamaahnya banyak.
Bahkan setiap Nabi membawakan satu ayat, sahabat itu selalu nangis, Pak. Meneteskan air mata. Ada yang gerung-gerung, khusyuk menyimak khutbahnya Nabi. Enggak ada yang lari, enggak ada yang nyelindis, mingser terus pergi, enggak ada. Itu yang menyampaikan Nabi. Nah, sekarang yang menyampaikan bukan Nabi, bukan orang sini, jamaah biasa, monggo ajeng mlayu mboten napa-napa. Nabi didengarkan semua. Nabi presiden, kepala negara, pemimpin pemerintahan, jadi semuanya tunduk, gak ada yang pergi seharian menyimak terus. Ini harusnya yang ceramah tentang kiamat Pak Jokowi ini. Jadi yang datang nanti banyak, semuanya menyimak, nggak ada yang berani pergi. Harusnya, tapi sepertinya belum ada seorang kepala negara yang berceramah tentang hari kiamat. Hari kiamat bukan perkara yang mudah dan disepelekan. Meskipun zaman sekarang di hari ini banyak orang-orang yang masih menyepelekan, melupakan, melalaikan, bahkan tidak meyakini adanya hari kiamat. Seperti orang-orang munafik tadi, orang-orang barat, orang-orang Eropa, ada yang tidak meyakini adanya hari kiamat, tapi yakin akan ada kehancuran alam semesta. Bedanya napa niku, Pak? Yakin alam semesta akan hancur, tapi tidak yakin akan adanya hari kiamat. Kan jane padha to niku. Mereka enggak yakin akan adanya kematian, bahkan berusaha menghindari dari kematian. Maka mereka membuat bunker, Bu, tempat persembunyian kalau nanti terjadi kiamat harapannya selamat. Amerika sudah membuat 5 bunker, Pak. Satu bunker bisa diisi 500.000 orang untuk jaga-jaga kalau nanti terjadi kiamat. Rusia sudah membuat 3, Bu. Swedia 1. Nah di Winatan tambal pinten nek terjadi kiamat. Dulu pas erupsi Merapi ada 2 mahasiswa Amikom sembunyi di bunker, malah garing nih kok. Bunkernya alit toh, tidak tahan terhadap pasir lahar Merapi, jadi malah kaya di open nih kok, garing ya. Besok neraka yang lebih mengerikan, panasnya bertikel-tikel dari erupsi Merapi. Merapi ini kok 900 derajat panas, Bu, lahar kemarin itu. Matahari 6.000 derajat. Nah besok ketika terjadi kiamat berlipat-lipat, bunker apa yang akan mereka gunakan? Mereka yakin betul akan selamat dari kiamat. Niko Amerika. Tapi Bapak Ibu, kenapa Amerika sampai membuat bunker? Rusia menyiapkan 3 bunker, Swedia 1, bahkan mungkin akan disusul negara-negara lain. Itu berarti mereka tahu kapan akan terjadi kiamat. Apun siap kok. Yang belum siap kan malah kita toh, Bu. Mereka udah siap, sudah bikin bunker. Berarti mereka juga baca Quran, mereka baca hadis. Berarti kita yang tidak baca Quran, kita yang tidak baca hadis, kita tenang-tenang aja. Kiamat masih lama. Padahal Deddy Miswar mengatakan kiamat sudah dekat. Di PPT masih dangun apa pencerak niki? Perkara kiamat sudah sering disampaikan oleh Nabi di zaman para sahabat. Setiap Nabi berkhutbah tentang kiamat, sahabat selalu menangis, merasakan sudah dekat kiamat itu. Itu di zaman para sahabat. Mestinya kita lebih dekat lagi, kan udah lama sahabat dengan kita. Tapi kok tenang-tenang saja nggih. Nah ini Bapak Ibu. Maka Allah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan hari akhirnya lebih dulu,
lebih utama daripada urusan dunia. Inilah orang yang disebut dengan al-mikyas atau al-mikyas, kayis, orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh yang lebih mengutamakan urusan dunianya hingga melalaikan urusan akhirat. Itulah orang yang dungu, kata Nabi. Bahkan Nabi memotivasi barang siapa yang lebih memikirkan akhirat, fokus terhadap urusan kiamat, Allah jamin kebutuhan dunianya. Jadi kalau ada orang yang masih merasa kurang gede omai, kurang dhuwur omai, mobilnya sih kurang, kok motornya mung siji, anake 5 kudune sijinan, masih kurang terus, dapat ditebak orang ini tidak pernah mikir akhirat, tidak pernah mikir urusan kiamat. Karena janji Nabi, barang siapa memfokuskan, mengutamakan urusan akhirat, akan dicukupkan kebutuhan dunianya. Jadi kalau tadi rumah masih kurang, mobil kurang, motor kurang, orang tahu cukup. Tapi kalau akhirat yang dikejar, Allah cukupkan. Artinya ya udah, buat apa besok ditinggal, buat rebutan anak cucunya, rebutan waris, malah jadi masalah, hartanya nggak bekah, belum nanti hisabnya panjang. Begitu. Maka perkara kiamat tidak bisa dijadikan main-main. Nabi serius terhadap perkara ini sampai mengatakan di hadapan para sahabat, kalau besok pagi terjadi kiamat dan kalian, kata Nabi kepada para sahabat, punya 1 biji korma, maka tanamlah. Padahal 1 biji korma kalau ditanam akan berbuah butuh waktu 3 tahun, Bu. Tapi Nabi mengatakan kalau besok terjadi kiamat, tanamlah. Maka begitu Nabi mengatakan seperti itu, sahabat tambah rajin, tambah giat ibadahnya, tambah rajin bekerjanya. Beda dengan tempat kita, malah loyo. Sesuk kiamat wis rasa sinau, rasa kerja. Ajeng mantu, Bu, rasa mantu sok kiamat tok. Malah pada loyo di tempat kita. Sahabat tidak. Itu Nabi mengatakannya dulu di zaman sahabat. Sekarang harusnya kita lebih rajin lagi karena lebih dekat dengan kiamat mestinya. Tapi banyak orang yang melalaikannya. Nah, lalai atau tidak, kiamat pasti akan datang. Nah, datanya kapan tidak ada yang tahu, sekalipun Rasul pun tidak tahu. Pernah suatu hari Rasul didatangi seorang lelaki dari suku Badui. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi mengatakan, orang yang bertanya bukankah lebih tahu daripada orang yang ditanya? Nabi tahu, ternyata yang bertanya adalah malaikat Jibril, mengaku orang Badui dan bertanya, akhbirni ya Rasulullah, kabarkan kepadaku. Ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka Nabi mengatakan, bila engkau melihat satu zaman di mana ada orang miskin, fakir, terlantar, menggembalakan hewan ternak dengan bertelanjang kaki, tanpa sepatu dan sandal, bahkan telanjang dada, tapi tiba-tiba kaya raya, bahkan berkuasa dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkat, maka kiamat sudah dekat. Jadi Nabi mengatakan, kalau engkau menjumpai satu zaman di mana tadinya orang kere menggembalakan binatang ternak, bertelanjang kaki,
tidak pakai baju, mendadak kaya raya, bahkan berkuasa dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkat. Itu pertanda kiamat sudah dekat. Nabi menggambarkan dengan dua jari seperti ini. Ini kiamat, ini Nabi. Ini peristiwa di zaman akan bisa melompati jari ini. Di hadis yang lain begitu. Maka kiamat sudah dekat. Malaikat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Humul Arab, bangsa Arab. Jadi yang dimaksud orang kere menggembalakan kambing, tidak beralas kaki, bertelanjang baju, tiba-tiba kaya raya, bahkan berkuasa dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkat, itulah orang Arab. Orang Arab, Bu, yang sekarang kita saksikan hari ini, dulu miskin. Daerahnya namanya Jazirah Arabia, gersang, tandus, hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan tanaman hijau, kering pun tidak ada, binatang pun jarang. Ketika itu betul-betul mengembalakan binatang ternak tanpa alas kaki, tanpa sandal, tanpa baju. Tetapi begitu minyak ditemukan, Arab menjadi negara yang kaya raya, menjadi negara petrodolar, metropolitan, dan mereka membagi-bagi kekuasaan. Ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Abu Dhabi, membagi-bagi kekayaannya, Qatar dan sebagainya, dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkat. Sampai sekarang masih berlomba, Pak. Berlomba. Orang belum disebut ke Arab kalau belum mampir di Abu Dhabi. Semua meyakini itu. Bahrain, negara impian, Bu. The dream, negara mimpi. Jenengan kalau mampir di sana, Bu, kafe yang ada di Bahrain, satu gelas, Bu, 5 juta. Kopi, Pak, nah, ini gratis ya? Iya, 5 juta. Cangkirnya pakai emas dan boleh dibawa pulang. Ajeng mereka pripun? Mereka ngejak kula nggih. Kula nggih pengen mereka. Kopi yang di tempat kita di angkringan cuma 3.000, kapal api 4.000, good average 5.000. Teng mriko 5 juta, cangkirnya pakai emas. ATM di sana, Bu. ATM emas. Bukan BCA ambil uang, BPD ambil uang, emas. Panjenengan butuh emas berapa? 10 gram, 100 gram, 1 kilo, ATM. Nanti keluar emas batangan. Di Masjid Jogokaryan ATM beras. Dan jenengan butuh beras, pecet berasnya metu. Sini belum ya? Nah, monggo ngajeng dicoba. Dulu awal-awal di Jogokaryan diprotes. Wah, nanti berasnya cepat habis kalau ada ATM-nya. Nyatanya tidak, malah tambah terus. Karena secara psikologi orang mau ngambil malah malu. Isin jadi malah foto nih. Jupuan delen-delen enak sepi, agen jupo ATM beras. Bahrain ATM-nya sudah emas nih, Pak. Qatar, Bapak Ibu, sedang membangun gedung tertinggi di dunia. Namanya Al-Buruj. Tingginya 820 meter. Apa sudah selesai? Belum. Arab sedang membangun lagi gedung yang lebih tinggi, yang dibuat oleh orang terkaya di dunia nomor 5. Namanya Al-Walid bin Tolal. Orangnya agak tolol, namanya Tolal, tapi sugih, nomor 5, Bu. Membangun gedung yang lebih tinggi daripada Al-Buruj.
namanya Gedung Kingdom. Tingginya 1.200 meter, 1,2 kilometer, Bu. Berlomba-lomba sampai Madinah, Masjid Nabawi hampir tidak kelihatan, Pak. Karena gedung-gedungnya mengalahkan bukit-bukit, mengalahkan pegunungan, mengalahkan gunung tempat Nabi dulu berperang. Gunung Uhud, Gunung Badar, kalah semua. Hampir tertutup, tidak kelihatan dari luar yang namanya Madinah. Kalah dengan gedung-gedung bertingkat. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, kata Nabi, kiamat sudah dekat. Yang dikejar dunia melulu. Sebentar Bapak Ibu, sampai berapa nih nggih? Biasanya kulo jam 8 sampai jam 9. Tadi kayaknya mulai sebelum jam 8 nih. Nah. Kemudian Bapak Ibu, di hadis yang lain Nabi mengatakan kiamat akan datang bila umat Islam sudah menyelesaikan 5 fase zaman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan umat Islam akan melewati 5 fase zaman. Fase yang pertama namanya fase kenabian. Langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama, hanya 23 tahun. Begitu Nabi Muhammad wafat, maka masuk pada fase yang kedua, namanya fase khilafah Rasyidah. Dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 pendekar kesatria muslim membawa kejayaan Islam di fase kedua. Juga tidak lama, hanya 30 tahun. Bahkan Ali tidak genap 29 tahun lebih 6 bulan Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib baru 6 bulan memimpin, demi persatuan umat Islam diserahkan kepada Muawiyah. Maka selesailah fase yang kedua, fase khilafah Rasyidah. Berganti fase yang ketiga. Ini fase yang paling lama, Pak. Lamanya 1227 tahun. Namanya fase kerajaan Islam. Dan dipimpin oleh 3 bani terbesar. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Tapi fase ini pun sudah selesai, Pak. Sudah selesai tanggal 3 Maret tahun 1924, ditandai dengan hancurnya Turki. Turki terserang wabah westernisasi, kebarat-baratan. Adanya diganti pakai bahasa Turki, sholatnya diganti pakai bahasa Turki. Turki menjadi negeri terjajah. Angkatan perangnya sudah diremehkan oleh negara-negara barat. Hancur Turki, maka selesai sudah fase yang ketiga. Kejayaan umat Islam yang dipimpin oleh raja-raja Islam juga hancur dan sudah lewat. Selanjutnya masuk fase yang keempat. Nah, fase yang keempat inilah Bapak Ibu yang disebut fase kegelapan, fase kekosongan. Tidak ada orang Islam yang berkuasa, tidak ada orang Islam yang menjadi pemimpin. Dunia dipimpin oleh orang-orang barat, orang-orang barbar, orang-orang Tartar. Siapa yang berkuasa? Kapitalis, demokrasi, komunis, oligarki. Gak ada umat Islam berkuasa. Tidak ada orang Islam yang jadi pemimpin.
Umat Islam hanya diberikan suara saja. Quran hanya dimusabakohkan, ditilawatilkan, dimorotalkan. Hanya diberi kesempatan syiar tapi tidak berkuasa. Takbiran hanya dibuat takbir keliling, seolah-olah syiar hebat tapi enggak berkuasa Islam itu. Mboten sadar nggih panjenengan? Napa ora krasa? Itu cuma diseneng-senengkan saja, sana takbir keliling, biar tidak menguasai, tidak diberikan kesempatan berpolitik, tidak menguasai negara kono takbir keliling, hadiah mio. Saya lihat sendiri Bapak Ibu, ada satu kecamatan lomba takbir keliling, hadiahnya mio. Di takbir hanya dilombakan. Jadi kalau sudah takbir dilombakan, mana dapat pahala? Naudzubillah min dzalik. Pada Nabi mengatakan orang yang paling banyak pahalanya ketika malam takbiran adalah yang takbirannya paling banyak, yang paling keras suaranya, dan paling lama takbirannya sampai menjelang pagi sebelum khotib naik mimbar. Itulah orang yang paling banyak pahalanya ketika takbiran. Paling lama, paling banyak, dan paling keras suaranya. Sampai kata Nabi, sampai hilang suaranya, sampai haus, itulah yang paling dapat pahalanya. Kenapa harus keras takbiran? Agar tidak kalah dengan suara mercon, agar tidak kalah dengan drum band. Kalah kok takbirannya, kalah drum bandnya. Kita nggak sadar kalau kita dialihkan, disenengkan, katanya syiar. Padahal biar tidak menguasai dunia, biar tidak menguasai politik, kono takbiran wae. Dan efek yang paling ringan, Ramadan baru setengah bulan, masjid mulai sepi, tarawih mulai berkurang. Nang dia latihan takbiran, bel ngapusi. Jane mboten lan takbiran, latihan drum band. Takbiran usapa lan dadak latihan drum band. Lah cah cilik-cilik apa mangkat dhewean ya ngejak kakange to, kakange melu ora traweh. Sing ora ndek kakang, wong tuane yo ngoncone melu ora traweh. Padahal kata Nabi, semakin mendekati selesai Ramadan harusnya semakin fokus, iftitah, malah drum bandan. Ning pripun malih nggih, kula nggih aja ngandani angel malah disengiti kula. Ngen kula ngandani malah disengiti, utamane balang nyengiti kula barang kok. Ngapunten nggih. Dilala kalau berangkat masjid kan saya lewati pos ronda Cakro. Nah, remaja-remaja kumpulnya di situ itu. Yo drum bandan, takbirane yang nyatane ora krungu. Drum bandan ngobrol. Tak coba Bu, kula berangkat ke masjid pas komat. Jadi kula ngliwati. Yang remaja-remaja yo pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, yang wanita pakai roko, ya. Kula mangkate sengaja bar komat nembe mangkat, dadi ngliwati. Begitu sholat selesai, kula wangsul, esine kono kuwi. Berarti ora do sholat. Kapan salate? Wong kula mangkate komat, sholat rampung kula wangsul, cah saya sido ning kono, berarti ora sholat. Ketok niku. Tak titeni anak sapa. Wah nek takmire barang. Kula ngandeni malah diseneni. Ya berpun malih, saya kan enggak berkuasa, bukan angkatan perang. Nah ditembaki malah salah mangke. Ya saya hanya menawarkan saja, monggo Bapak Ibu, putrane jenengan sing takbiran niku do latihan takbir keliling, bisa enggak tanpa meninggalkan sholat. Jadi dua-duanya dapat. Sholat itu dikorbankan ibu ora jamaah mau latihan takbiran itu. Meneng kabeh, ya wis ora apa-apa. Yang penting saya sudah ngandani, daripada tidak ngandani Pak mangke dosa. Jadi boleh-boleh saja syiar nggih, tapi jangan dilupakan kalau kita punya tugas berat, dakwah, dan dakwah yang terberat adalah dakwah kepada pemerintah.
Dan terbukti di fase keempat ini umat Islam tidak punya daya, tidak punya nyali, tidak berkuasa, disingkir-pinggirkan, diinjak-injak, serba disalahkan. Kalau terjadi masalah, padu sing disalahkan mesti orang Islam. Ngertos Hotel Melia Purosane nggih? Jejere masjid to niku? Masjid napa niku? Nggih. Suatu saat kemasukan anjing. Wonten guguk mlebu buang kotoran. Takmire nesu. Dimarahi yang punya. Sing salahke sapa, Bu? Takmire coba. Kudune kan sing salah ya sing duwe anjing to, sing disalahke takmire. Memang kita serba disalahkan, Pak, dipocok-pocokkan, dipancing-mancing, main panah. Karena kan nggak punya kekuasaan, karena kita nggak berkuasa. Sering terjadi seperti itu. Timurnya juga begitu, kasusnya sama. Kita dipecah belah. Ini kok wetane Masjid Quwwatul Islam di wonten masjid, Bu? Mandap misal cerak kali masjid apa, Bu? Masjid At-Taubah. Niko nggene pimpinan Muhammadiyah cabang Danurjan Aisyah niko ajeng salat teng Quwwatul Islam tarawih cerita kali kula wadul kali kula begitu berangkat kon mulih enggak boleh sama takmir masjid yang itu sini hanya menyelenggarakan 20 yang sebelah sana enggak usah di sini bodoh-bodoh Islami, Bu. Sing salah sapa? Ya kita yang disalahkan, memang sengaja dipecah-pecah begitu. Umat Islam nggak punya daya, Pak. Itu terjadi di fase yang keempat. Fase sekarang ini, fase kegelapan. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, fase ini tidak akan lama. Sebentar lagi fase ini selesai. Tapi Nabi tidak menyebutkan kapan tahunnya, tapi hampir selesai. Kenapa? Karena orang-orang barat sudah jenuh. Orang-orang timur sudah jenuh dengan sistem kapitalis, sistem demokratis, oligarki, komunis sudah jenuh. Maka akan datang pada saatnya kejayaan kembali orang Islam. Islam akan jaya kembali. Buktinya dari mana? CIA, agen rahasia Amerika sendiri yang mengatakan umat Islam akan jaya kembali. Di Inggris, Bu, banyak gereja-gereja dijual karena nggak ada jamaahnya. Lalu dibeli, dijadikan masjid. Banyak Inggris, Bu. Dan mereka mengatakan sangat berharap akan datangnya umat Islam. Agama Islam jaya kembali. Yang cerita CIA, agen rahasia Amerika. Rusia juga begitu. KGB, agennya pun mengatakan begitu. Harapan satu-satunya kehidupan yang bahagia adalah Islam. Demokrasi tidak, oligarki apalagi tidak, kapitalis tidak. Hanya orang-orang kaya yang berjaya, yang miskin diinjak-injak. Udah jenuh mereka. Maka nanti akan datang kembali masa jayanya umat Islam. Dan ini masa yang paling aman, seaman-amannya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, besok Islam akan jaya kembali di fase yang kelima. Tapi juga tidak lama, maksimal 9 tahun. 9 tahun. Nah, kata Nabi, kalau sudah selesai fase yang kelima, maka akan datang yang namanya kiamat. Akan datang kiamat. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu, kiamat itu apa sih? Kiamat itu satu peristiwa yang diawali dengan kegoncangan, kehancuran, dan kemusnahan dunia. Secara bahasa dari kata yaumal qiyamah.
Nanti di surat Al-Qiyamah ada membahas secara khusus tentang kiamat. Minimal 13 surat Bapak Ibu yang membahas tentang kiamat. Jadi diawali dengan kegoncangan dunia. Dunianya goncang. Setelah goncang, hancur, berantakan, seperti aneh-aneh beterbangan, dan kemudian musnah. Musnahnya dunia. Dunianya selesai, rampung, beralih kepada akhirat yang diawali dengan kebangkitan umat manusia yang pernah dikubur dari Nabi Adam sampai orang yang hidup menjelang kiamat dibangkitkan lagi. Yaumul kiamat. Jadi kehancuran dunia sebagai pertanda pergantian alam dari alam dunia menjadi alam akhirat. Ada juga yang meyakini ada 7 alam. Alam azaliyah, alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam barzah, alam akhirat. 7 nggih. Sekarang kita berada di alam yang keempat. Alam azali yang pertama sudah kita lewati. Alam roh sudah kita lewati. Alam kandungan pun toh Bu? Malah jenengan mau mengandung toh. Nah, sekarang alam dunia yang keempat. Jadi kita sebenarnya punya pengalaman Pak, pengalaman pindah-pindah alam. Azalia ke roh sudah pernah, ning ora krasa nggih. Roh ke kandungan udah pernah, ora krasa nggih. Kandungan ke dunia krasa mboten? Biyen ning jero kandungan ngopo? Tendang-tendangan bal-balan, futsal barang. Kelingan mboten? Jadi sebenarnya kita punya pengalaman pindah-pindah alam Pak. Dan nanti pada saatnya alam dunia kita tinggalkan, kita pindah ke alam kubur. Ada yang berpendapat alam kubur. Memang nyatanya meninggal dikubur nggih. Dan nggak usah risau. Kadang orang itu risau, njaluk dikumpulkan bareng sama makam karo keluargane. Emang kumpul di sana? Kan kumpul cuma jasadnya aja, dagingnya nanti aja hancur, tulang-tulangnya juga nanti mungkin akan hilang, dipakai orang lain. Kemarin baru saja saya layat di Kedung niko masih ada morinya Pak. Iya, tapi gimana lagi, ada ditumpuk nih, nyatanya dipakai orang juga itu. Ya boleh-boleh saja ikhtiar beli tanah, makam keluarga, satu keluarga punya makam sendiri. Ya kalau amalannya sama, visi misinya sama, bisa jadi kumpul alam kuburnya. Nah alam barzahnya belum tentu. Niki guyon nggih. Wong Muhammadi sama NU saja urung karuan sak kumpul loh. Niki ceritane murid kula dolan kan kula, Pak, saya beda ya sholat idnya sama suami saya. Oh kok beda? Bojoku NU ya Pak, saya kan Muhammadiyah. Lho kok iso beda? Mbok ngalah siji sing ngalah kowe napa bojone? Mosok bojo suami istri kok salate beda. Jadi sing salat murid saya dulu yang putri. Sesok baru lanange mergo NU niku. Masa keluarga kok beda? Besok kumpul bareng gak pati surga? Ya tak guyone ora. Ya mlebu surga kabeh nek ora kumpul lah beda kok. Mbok padha ngono lho ngalah salah siji sing ngalah kaya bojone ngono. Nah, maka berkumpulnya kita satu keluarga di alam barzah Bapak Ibu tergantung visi dan misinya sama apa tidak. Nah Bapak Ibu, alam barzah yang kita tempati besok sebagai pindahan dari alam dunia nanti lamanya 25 miliar tahun. Dunia ini sudah berapa umurnya? Miladiah 2024 tahun. Sejak 1 Januari tahun 1 Masehi. Sekarang baru 2024. Itu saja jenengan paling mung 50 ta, Bu? Napa sepun sepeda? 70. Jadi
nggak ada apa-apanya. Kalau kehidupan dunia dibandingkan alam barzah saja, besok kita hidup di sana Bu 25 miliar tahun menurut perhitungan Allah. Maka waljina ada benarnya kalau bilang hidup dunia kayak mampir ngombe. Nek mampir kan orang nginep. Ngombe entah ya semulai toh, cepet itu kehidupan dunia. Jadi enggak usah banyak ngumpul-ngumpul lah. Kalau butuh mobil ya sesuai fungsinya aja, satu aja enggak usah 7. Nah, murid kula wonten Pak mobilnya itu Pak. Kamu tugas ngerjakan enggak? Ngerjakan Pak, mana bukunya? Ntar Pak, aduh lupa ya Pak, ketinggalan di mobil ya Pak, ambil sana. Bingung ya Pak, mobil saya 7 ya Pak, mobil yang mana? Itu muridnya Pak, murid kula, mobilnya 7. Berlebih itu. Kelas privat kali kula Pak, ini sing sahabat ibune. Pak guru, anu ya Pak, kula bar kelangan 40 juta hilang. Ah ngopo? 2 pot jenmani hilang. Kalingan jenmani boten. Pot jenmani 2 hilang, harganya 40 juta. Kok sambatnya kali kula ora nyolong kok. Kalau ngulasi putrane jenengan lho Bu kok diceritani ngono. Kowe bayar les kula piro ya? Pun kula sih sabar. Besok ngelasi lagi. Camuhi Bu, saya dulu ngajar les anak muhi. Kaget kula nembe mlebu langsung wonten sing jegok niku. Kali herder jegok kabeh. Wingi ora ana Pak, basan kula ngelesi seminggu kemudian jegok kabeh lo kaget kula. Tak takoni Mas, niku regane piro? Sing ndi Pak? Yang besar apa kecil? Yang besar 15 juta, yang kecil 5 juta. Herder 2 Bu. Tuku loro sing gede 15 juta, sing siji 5 juta. Nggo tuku ASU. Bayari kula ngelesi 2 jam sekali datang 1.000. Larang pundi kula kali herder. Bagus pundi? Ngapunten kene iki mboten ngrasani, kula ngelasi 2 jam niku mung disuguhi teh pahit. Niki pahit apa manis niki? Tenane. Tetes ngene pahit ganti. Monggo Bu. Ajari cara minum Islam nggih. Mboten glek-glek-glek mboten. Dicucrup ping 3. Bismillah. 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 Ngaten carane. Kata Nabi dilarang minum seperti ayam, seperti kucing, seperti onta. Mboten parang. Dadi gluk-gluk-gluk mboten angsal. Mulai pas mateng-matenge panas. Blodok mangke ilate. Ayam nggih mboten pareng. Ayam kan ngaten. Nah, mboten pareng. Kucing nggih mboten pareng. Bangun Bu. Ora difoto. Foto leboke TikTok viral mangke. Nah gitu cara minumnya. Ini bukan haus tapi ngasih contoh. Tekan pundi wae. Malah dadi lali. Oh herder nggih. Luwih bagus, luwih larang timbang kula. Terus disuguhi teh pahit. Ya mau tak cucrup esih kebak. Kula wangsul kudune sing gawe wetang mikir to ora entek. Sesuk ngelasi malih teh pahit malih berarti enggak belajar dari pengalaman ini. Ora tak ombe kok meneng wae kudune kan ngerti berarti ora doyan apa pahit ngaten nggih. Padahal sugih. Ajudannya Pak Harto. Nggih Bu, di zaman Pak Harto ajudan dia. Keturunan keraton, anaknya sekolah di MUI sing ngelasi kula niku. Wah, jan. Kalau sudah berleha-leha dengan dunia, ya lupa dengan akhirat. Sing dikumpulke mau mobil, alat fitness, gimnasium niku, gym gaweane nge-gym niku gaweane ngumpulke herder, jenmani, napa malih lohan. Lohan dipamerke Bu. Iki Pak pendelohan Pak 10 juta dinyang tunggu ora tanehke. Sesuke mati Bu. Entak batin syukur kowe iki.
Anglasi gurune mau 100.000 pamer kelohan 10 juta. Dinyang tenggon ora dineke sesuai mati. Terus ake limo kebak ake kabeh niki. Bapakne ngomong karo ngene-ngene iki. Kaya sinten niku? Pamer. Terus kayak gitu udah lupa dengan akhirat gitu. Naudzubillah min dzalik. Berlomba-lomba urusan dunia. Nah sampai sekarang masih banyak orang yang belum yakin akan datangnya hari kiamat. Padahal esok Allah akan kembalikan semuanya dengan prosesnya lama karena kehidupannya abadi. Di alam barzah saja 25 miliar tahun. Jadi kalau dunia kita nanti sampai tahun berapa, Bu? Belum tahu ya? Ada rumusnya. Kata Nabi, umur umat Islam rumusnya umur orang Yahudi dikurangi umur orang Nasrani. Umat Yahudi umurnya 2000 tahun. Nasrani umurnya 600 tahun. Jadi umur umat Islam 1400 tahun. Sekarang sudah 1446. Udah lebih ini. Sabar aja, protes dulu. Hadisnya banyak jalur. Saya ambil hadis yang paling ringan, Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengatakan umur umat Islam paling lama 1500 tahun. Jadi kalau sekarang 1446, tinggal berapa tahun lagi? 54 tahun. Masih berani berdoa? Panjang umur, ngalami kiamat Bapak Ibu. Naudzubillah min dzalik. Nabi tidak ingin umat Islam menyaksikan terjadinya kiamat yang sangat mengerikan. Nabi berharap umat Islam jangan ada yang menyaksikan, sangat mengerikan sekali. Maka nggak usahlah berdoa panjang umur, nggak usah ulang tahun. Ini betul. Alhamdulillah Bu, saya nggak pernah ulang tahun. Anak-anak saya tidak saya ajar ulang tahun. Nggak ada ajarannya nih. Ya ada sih ajarannya. Ajarannya Raja Namrud. Raja Namrud Pak, itu agamanya Majusi. Itu menikahi ibunya sendiri. Nama kecilnya Nimron. Ibunya saja dikawini. Tur ibunya seneng apa ada orang gendar tadi kok. Kalau di legenda Jawa kan ada anak nyenengi ibunya ora seneng toh, terus dikeplak sirahe botak. Kisah napa niku? Sang Kuryang nggih. Namrud niki anake ngawini ibune yo seneng apa ada orang gendar to niku. Dilala sing mati Raja Namrud dulu. Nah, untuk memperingati kematiannya sekaligus hari lahirnya, ibunya Raja Namrud yang sekaligus menjadi istrinya punya kebiasaan selalu menghiasi rumahnya dengan pohon evergreen, pohon cemara yang digantungi dengan lampu-lampu hias, dibuat lampion, lilin dan warna-warni. Nah sekarang ditiru kita dalam rangka ulang tahun apa? Lampion, lampu-lampu. Ya kalau untuk hanya terang benderang, oke lah. Tapi hati-hati gitu, nanti bisa terjebak tasabuh nih. Tasabuh ini kok meniru perilaku adat istiadat orang-orang kafir. Nabi melarang itu. Termasuk tiup lilin. Apalagi berdoa panjang umurnya, panjang umurnya. Ya kalau barokah nggak ada masalah. Sebaik-baik umur adalah umur yang panjang tapi barokah. Tapi kalau tidak panjang, yang mendingan barokahnya. Usia boleh panjang, umur harus barokah. Apalagi ya panjang ya. Usia boleh pendek, umur harus panjang. Namanya barokah. Tapi kalau usia panjang, umur pendek, namanya tidak barokah itu. Nah, maka kita nggak usah berdoa panjang-panjang nih. Yang penting barokah daripada nanti menyaksikan hari kiamat. Sangat mengerikan. Tanda-tandanya banyak.
Nah, yang diminta panitia ini saya diminta menyampaikan tanda-tanda hari kiamat, baik kiamat sughra maupun kiamat kubra. Banyak yang membagi kiamat menjadi dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kalau saya boleh menyisipi Bapak Ibu, ada satu kiamat lagi di antara kiamat kecil dan kiamat besar. Namanya kiamat sedang, kiamatul wusta, yaitu hancurnya sebagian alam semesta. Karena alam semesta ini sangat luas sekali. Bumi yang kita tempati, Bu, itu tidak seberapa kecil dibandingkan planet-planet lain di tata surya kita. Bumi adalah satu bagian dari 8 planet. Jangan merasa paling besar, masih ada yang lebih besar. Ada Merkurius, Saturnus, Uranus, Neptunus. Paling bumi cuma mengalahkan Pluto, Mars, Venus. Pluto saja sudah mutung, hilang, Bu. Planet itu hilang. Ya Allah yang menghilangkan. Pindah ke galaksi yang lain. Itu baru satu galaksi. Di alam jagat raya ada galaksi raksasa, ada galaksi kerdil. Galaksi raksasa itu berisi ratusan miliar planet. Galaksi kerdil hanya berisi 2 miliar planet yang namanya nebula. Itu galaksi kerdil, tapi isinya ribuan planet. Kita kan baru mengenal 1-2 galaksi itu, Bu. Yang kita tempati galaksi apa, Pak? Galaksi Bima Sakti. Masih ada galaksi Andromeda, galaksi Samsung, galaksi Ranger. Itu apa ini? Itu jumlahnya miliaran, Bu. Miliaran, Pak. Jadi kalau di sana terjadi kiamat, kita tidak merasakannya. Sebagaimana kalau di galaksi kita kiamat, sana pun tidak merasakannya. Itu namanya kiamatul wusta. Nanti kiamat kubronya, kiamat besarnya, semuanya bertabrakan. Tapi ada tanda-tandanya. Nabi mengabarkan kalau 10 tanda besar mulai tampak, maka kiamat sudah diambang kehancuran. Tapi kata Nabi, umat Islam tidak akan mengalaminya. Amin. Karena sangat dahsyat sekali. Tapi kalau kiamat kecil, nah semua merasakannya. Karena ulama mendefinisikan kiamat kecil ibarat matinya seseorang. Jadi kalau kita setuju matinya seseorang adalah kiamat kecil, maka tidak dapat dihindarkan. Kiamat besar mungkin kita tidak mengalami, tapi kiamat kecil pasti mengalami. Jadi kalau saya simpulkan, lebih berbahaya kiamat kecil daripada kiamat besar. Tapi Bapak Ibu, kalau saya pahami lagi, yang dimaksud kiamatus sughra, kiamat kecil dengan tanda-tandanya yang jumlahnya ratusan, itu menjadi tanda akan datangnya kiamat besar. Jadi begitu cara memahaminya, Bapak. Secara kolektif, kalau sudah banyak orang meninggal, pertanda kiamat besar akan datang. Walaupun kata Nabi, orang beriman tidak akan mengalami kiamat besar, karena akan dimatikan dulu oleh Allah agar tidak menyaksikan kiamat besar. Bagaimana Allah cara mematikannya? Allah kirimkan angin halus dari negeri timur, Yaman, yang berbau minyak misik za'waran. Baunya wangi, Pak. Jadi nanti kalau pulang ada bau wangi angin, siap-siap. Ini orang medeni lho, Bu. Sapa ngerti jebul kuntilanak.
Untenang baunya amis. Ini baunya wangi, minyak misik zafaran. Siapapun yang tercium bau ini seketika mati di tempat. Tidak mencium tapi tersentuh kulitnya, mati di tempat. Dan halus. Semua orang beriman akan mati seketika di permukaan bumi ketika Allah kirimkan angin halus. Tapi di hadis lain Nabi mengatakan, sebaik-baik mati syahid adalah orang yang berjuang di akhir zaman bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk melawan Dajjal. Jadi di hari-hari akhirnya berjuang, berperang melawan Dajjal, kemudian mati, pasti mati syahid. Tapi dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, hati-hati bila engkau bertemu dengan Dajjal, maka larilah secepat-cepatnya, sejauh-jauhnya. Amankan anak-anak kalian, kata Nabi, amankan istri kalian, anak-anak putri kalian, sembunyikan di dalam kamar, kunci yang rapat, gerbang digembok, jangan sampai Dajjal itu masuk. Nabi juga pesan begitu. Karena Dajjal itu Bapak Ibu, kan banyak yang menafsirkan nih. Banyak yang menafsirkan Dajjal itu seperti apa. Wong guru saya dulu juga menjelaskan waktu saya masih sekolah, Dajjal itu nanti orangnya gede banget, matanya satu di tengah-tengah. Kalau menginjak laut, samudra, walaupun dalam, itu baru sampai di mata kaki. Nanti kalau melangkah, sekali melangkah bisa satu benua. Jadi kaki kiri di benua Eropa, kaki kanan sudah di Amerika. Itu guru saya cerita gitu. Saya dulu nggak pikiran ya, nggak tanya sumbernya apa itu loh. Harusnya bertanya sumbernya dari mana. Ketoknya medeni banget nih kok Dajjal. Bahkan ada yang menafsirkan Dajjal itu bentuknya sebuah negara, yang mengatakan negara-negara lain dalam pengawasannya, saya adalah polisi dunia. Sinten Bu? Amerika. Ada yang mengatakan Amerika Dajjal. Di televisi juga ada Pak, Ustadz ceramahnya begitu. Kok nggak disebutkan sumbernya ya? Kalau saya punya sumber sendiri Pak. Sumber Dajjal itu seperti apa? Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tami Ad-Dari. Orang ini dulu Kristen Bu, seorang nakoda. Ketika berlayar membawa 20 ABK anak buah kapal, diterjang badai di Laut Yaman. Malam hari badai mengamuk, kapal terlempar, terdampar di Yaman. Pelayaran dilanjutkan besok pagi karena masih malam gelap gulita. Nah, ketika terbangun, tiba-tiba di depannya sudah ada binatang. Binatang berkaki 4. Bulunya tebal, hitam pekat. Yang saking tebalnya, saking hitamnya, Tami Ad-Dari ini tidak bisa membedakan mana depannya, mana belakangnya. Lari Tami ini, tapi dicegat oleh binatang ini. Binatangnya namanya Jais Sasar. Dalam hadis ada Bu, hadisnya sahih, tidak lemah, sahih, hadis riwayat Muslim. Nama binatangnya Jais Sasar. Binatang ini berkata, ya Tami Ad-Dari, tidak usah takut, saya hanya akan memberi kabar saja. Kalau kamu ingin tahu Dajjal, kalau kamu sudah ditunggu-tunggu oleh Dajjal, pergilah ke kuil sebelah sana, sambil menunjuk ke arah hutan. Maka Tami Ad-Dari berjalan, bahkan berlari menuju kuil yang ada di tengah hutan. Dan sampai di sana kaget Tami Ad-Dari menemukan seorang lelaki yang sedang tergeletak, kakinya dirantai dengan rantai besar, rantainya terhubung dengan tangannya, yang tangannya juga dirantai,
bahkan sampai ke leher. Jadi ngerungkel di rantai itu. Rambutnya awut-awutan, gimbal, gembul, gembel. Tiba-tiba bertanya, apakah engkau orang Arab? Kami bilang, iya. Engkau lah yang aku tunggu-tunggu. Lalu bertanya lagi, orang yang gembel, gembul, gimbal ini, apakah sudah datang di Arab orang yang bernama Ibnu Abdullah, Ahmad atau Muhammad? Sudah. Lalu orang gimbal ini senang dan tertawa. Kalau begitu, sudah saatnya aku akan lepas. Pulang dari situ, kami dari cerita sama Nabi. Dan Nabi menanggapinya, itulah Dajjal yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan riwayat ini, Dajjal itu benar-benar manusia, bukan monster yang gede banget, kata guru-guru saya. Bukan sebuah negara, tapi benar-benar orang yang sekarang sedang dirantai. Nabi sudah mengabarkannya. Lalu apa kekuatan Dajjal? Sihirnya Pak, hipnotisnya Bu. Dia penipu, pembohong besar. Dan kalau memang Dajjal seorang pembohong, berarti Dajjal itu banyak Bu. Di zaman Nabi juga sudah ada Dajjal. Tanda-tanda munculnya Dajjal berarti ada dua Dajjal. Dajjal KW1, Dajjal KW2. Dajjal beneran, Dajjal dajalan. Tapi ciri-cirinya sama, pembohong besar. Jumlahnya 30. Ada 30 orang pembohong besar. Itu tanda kiamat kecil ya. Jadi kiamat kecil tanda-tandanya ratusan. Salah satunya munculnya Dajjal. Dajjal KW2. 30 pembohong besar. Dan sekarang sudah ada Bu. Jangan dikira, tulis saja siapa orang yang pembohong. Pemimpin pembohong. Dajjal KW2. Ngertos ya? Gue jenengan sing milih jenengan tuh mana? Kula mboten milih Pak. Ada 30. Di zaman Nabi sudah ada. Musailamah al-Kadzdzab itu Dajjal, nabi palsu. Al-Ansi itu Dajjal, nabi palsu. Semuanya terbunuh itu. Tapi masih ada. Nah, nanti akan menyambut datangnya Dajjal beneran yang mempunyai kekuatan sihir, menghipnotis luar biasa, hebat sekali. Maka Nabi mengatakan lari sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya, amankan diri Anda dari Dajjal. Kata Nabi, jangan berani-berani menampakkan diri, apalagi sok jadi pahlawan, aku bisa mengalahkan Dajjal. Omong kosong. Nabi menceritakan dulu ada orang yang imannya kuat, berani melawan Dajjal, tetapi begitu berhadapan malah sujud di hadapan Dajjal, menyembah-nyembah Dajjal. Jadi nggak mungkin di zaman Nabi. Tanggung ya. Nanti besok dilanjutkan lagi ya. Tapi yang Dajjal tambah satu lagi dulu. Ada bukan sahabat, ada orang yang tidak pernah ngaji, tapi gaweane ngintip orang ngaji. Wonten. Jadi ini ada pengajian, ada orang yang nggak ngaji tapi mau ingat-ingat teng jendela, teng lawang. Nika wonten. Di zaman Nabi ada juga. Dan itu setiap saya ngisi pengajian juga ada. Kan saya kelihatan tuh lihat itu. Di Mubarak itu kadang ada itu. Delik nang tembok, lungo. Ada yang balik lagi. Sini juga ada. Di zaman Nabi ada, namanya Abu Soya. Abu Soya, pernah dengar ya? Itu punya keterampilan pandai berlompat-lompat. Sekali lompat 10 meter. Wah, ngalahkan juara Olimpiade lompat jauh tuh nih. Lompat dari pohon korma yang satu ke pohon korma yang lain. Tapi nggak ngaji, lompat-lompat. Nabi tahu. Nah, Umar juga lihat. Siapa itu ya Rasul?
Abu Soya, itu Dajjal ya Rasul. Kata Umar, itu Dajjal itu ya Rasul. Ya Rasul, izinkan aku. Ngapain? Mendebas batang lehernya. Akan saya bunuh, kata Umar. Kata Nabi, ya Umar, ngapain? Kalau Abu Soya benar-benar Dajjal, kamu tidak mampu mengalahkannya. Kamu bukan tandingannya. Kalau aku masih hidup, aku yang akan melawannya, kata Nabi. Tapi Allah memerintahkan Nabi Isa yang akan membunuhnya. Jadi kamu nggak mungkin menandinginya. Tapi kalau dia bukan Dajjal dan kamu membunuhnya, kamu membunuh orang yang salah. Buat apa? Udah, tinggal aja. Abu Soya itu bukan Dajjal. Yang Dajjal Musailama Al-Ansi, nabi-nabi palsu, termasuk Indonesia itu masuk dalam daftar nabi palsu itu. Luar biasa. Oh, Dajjal jumlahnya 30. Hitung sendiri aja. Nah, Dajjal yang beneran besok akan datang. Nah, siapa yang ternyata Allah hidupkan kemudian bisa bersama dengan Imam Mahdi, bahkan bersama Nabi Isa berjuang melawan Dajjal, matinya mati syahid. Nah, Dajjal dan yang lain-lain Bapak Ibu, Allah sebutkan, Nabi juga mengabarkan ada 10 tanda besar datangnya kiamat besar. Selain munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, hadirnya Nabi Isa, matahari terbit dari arah barat, datangnya dukhon, itu Nabi gambarkan seperti butiran tasbih yang dihubungkan dengan benang dengan tali simpul, yang kalau simpulnya dilepas maka meluncur butiran tasbih dengan cepatnya. Artinya begitu muncul satu tanda besar akan muncul lagi tanda besar, dan kiamat pasti akan datang. Kiamat besar, kiamatul kubro, yang akan diawali dengan kiamatul sugro, tanda-tanda kiamat kecil. Jumlahnya ratusan. Nah, malam ini Bapak Ibu sebagai pengantar, insya Allah kalau memang diniatkan ngaji rutin, nanti akan kami sampaikan secara urut materi. Tinggal pilih mau kiamat besar dulu atau kiamat kecil dulu. Kalau pengennya saya kiamat kecil dulu. Nanti kalau sudah selesai, saya sampaikan semua tanda-tandanya, baru kiamat besar, hancurnya alam semesta, kemudian kehidupan setelah akhirat. Jadi masih panjang Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan materi untuk 1 tahun. Tapi masih di sini, belum saya tulis, masih di sini ya. Maunya sih sebenarnya dari awal, dari penciptaan alam semesta, hadirnya Adam, tapi nanti kepanjangan nih. Nanti pas Sirah Nabawiyah kan sudah ada ustadznya ya. Nanti kehidupan akhirat saja. Kehidupan akhirat, kehidupan di surga, di neraka, tidak janji, insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, sekedar pengantar. Mohon maaf kalau ada salahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada